Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih ketemu lagi dengan saya si anak bontot ya di channelnya anak bontot. Kali ini saya akan berbagi tentang faktor penyebab kenapa burung bisa menjadi jinak ya. Nah, biasanya penyebab awal daripada burung bisa cepat jadi jinak. Biasanya dari awal pemberian pakan ya. Cara pemberian pakannya biasanya tidak menggunakan alat. Apabila murai yang masih baby ya atau masih anakan, nah di awal itu biasanya salah cara pemberian pakannya, dengan cara langsung pemberian menggunakan tangan atau tidak menggunakan alat. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa dia bisa menjadi jinak? Karena dia udah terbiasa mengenal dengan yang dilakukan atau tangan atau manusia ya, dia menjadi jinak. Nah, contohnya seperti ini, dia nggak usah dikasih ini makan aja udah langsung. Nah, seperti ngeleper, seperti nge-Batman seperti itu ya. Nah, efek dari seperti ini tandanya ya, bukan berarti murai ini over birahi ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau misalkan burung murai atau burung yang lainnya itu dari kecil, itu dari lolohan sendiri atau bukan dari lolohan burung, biasanya hasilnya seperti ini. Karena kalau salah pemberian pakannya dengan cara seperti tangan ini, dia akan menyambar dan dia jinak, nggak takut. Biasanya kalau yang nggak jinak itu dia langsung akan terbang ya, takut dengan tangan manusia. Nah, itu salah satunya efek faktor jadi jinak ya, cara pemberian pakan dari kita tidak menggunakan alat ya. Kalau tahu pengen ini biasanya kita menggunakan sumpit ya, bambu atau dengan yang lainnya, agar supaya si burung ini tidak mengenal tangan ya. Kalau udah seperti ini, untuk melakukan penyembuhannya agak lumayan sulit ya, dan agak lumayan lama untuk pembiasaan agar burung tidak jinak seperti ini. Nah, mungkin untuk versi orang berbeda-beda. Ada yang suka burung jinak buat mainan sendiri. Biasanya kalau para pemain kicau itu banyak yang suka giras atau tidak jinak. Nah, ini adalah matok-matok terus nih ya. Ini udah tidak takut tangan. Nah, bagaimana caranya agar supaya dia kembali normal seperti giras ya, agar tidak giras? Untuk terapi dari saya sendiri, biasanya saya lakukan pengasingan ya. Burung ini saya asingkan, jauhkan dari burung-burung lain, atau jauhkan, biasakan tidak bertemu dengan manusia atau dengan orang. Nah, biasanya saya bertemu dengan ini pada waktu saat pemberian pakan saja. Dan untuk pemberian pakan saja cuman hanya langsung kita masukkan ke cepuk seperti ini ya, tidak menggunakan tangan ya. Jadi agar supaya si burung ini lupa dengan kita, agar supaya tidak jinak ya. Nih, pasti langsung makan ya, contohnya seperti ini ya. Untuk terapi selanjutnya, selain daripada cara pemberian pakannya kita rubah atau kita asingkan, nah saya lakukan mandinya di keramba ya, agar supaya jauh dari tangan. Mandi di keramba atau kita lakukan masukkan ke dalam umbaran ya, agar supaya dia terlatih dan kita lakukan terapi dia supaya dia tidak jinak ya. Kemudian selebihnya, kalau misalkan cara efektif terakhir, cara yang terakhir saya lakukan itu saya lakukan dengan botol, biasanya botol plastik, saya remas-remas, biasanya berbunyi kretek ya, hanya untuk menakutin si burung ini, agar supaya burung ini takut dan tidak jinak ya.
Nah, jadi ini adalah contoh burung jinak ya. Faktor penyebab burung bisa menjadi jinak ya. Ya inilah seperti ini cara daripada kita sering bertemu dengan burung. Nah, dipegang aja dia tidak takut, malahan selalu mendekat. Sudah terbiasa. Oke guys, mungkin sedikit saya ceritakan tentang faktor burung kenapa bisa menjadi jinak. Ada beberapa faktor yang telah dilakukan jadi burung jinak. Oke. Yang terakhir sing penting yakin.